Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucidy Susanti. Saya dari mahasiswa KKPLP Universitas Negeri Jember. Di video kali ini, saya akan menemani teman-teman dalam belajar bahasa Indonesia Modul 2 Unit 2 yang membahas tentang menganalisis dan mengkonstruksi teks eksposisi. Sebelumnya, teks eksposisi itu apa sih? Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Dalam paragraf eksposisi ini memiliki sifat ilmiah yang membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Dalam teks eksposisi ini kita harus tahu cara menganalisis struktur teks eksposisi. Untuk menganalisis struktur teks eksposisi terdapat tiga aturan atau tiga pokok pembahasan, yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang pendapat. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ketiga dari pokok pembahasan tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu tahap pernyataan pendapat atau tesis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Jadi, pernyataan pendapat ini merupakan suatu pembuka sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi tentang pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen-argumen. Dan tahap selanjutnya adalah argumentasi yang didukung pendapat tersebut. Kata argumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alasan untuk memperkuat atau menolak sebuah pendapat, pendirian, atau gagasan. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Pada bagian ini diungkapkan kembali pendapat penulis agar lebih jelas lagi. Yang selanjutnya yaitu menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, setelah kita mengetahui struktur teks eksposisi, sekarang kita akan membahas tentang menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi. Dalam menganalisis ciri kebahasaan teks eksposisi terdapat beberapa aspek atau ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu teks eksposisi menggunakan pronomina. Pronomina ini yaitu kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda seperti saya, kita, kamu, mereka, dan kami. Pronomina ini terutama digunakan dalam bagian pernyataan, pendapat atau tesis, dan penegasan ulang pendapat. Yang selanjutnya adalah teks eksposisi banyak menggunakan jenis kata adverbia. Adverbia itu yaitu kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, dan nomina atau kata benda. Dan selanjutnya adalah teks eksposisi banyak menggunakan nomina, yakni kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Jadi, teks eksposisi ini menggunakan kata benda yang ditandai oleh kata yang tidak dapat bergabung dengan kata tidak. Oke, yang selanjutnya yaitu teks eksposisi banyak menggunakan kelas kata nomina, juga banyak menggunakan kelas kata verba, yaitu kata yang menggambarkan proses atau perbuatan. Verba ini digunakan berupa verba aktif dan verba pasif. Verba aktif adalah bila persona yang terkandung dalam bentuk kata kerja menjadi agen atau pelaku yang melakukan perbuatan itu. Jadi, verba aktif itu merupakan seseorang atau persona dalam kalimat tersebut yang menjadi agen atau pelaku perbuatan tersebut. Contohnya adalah
saya memakan nasi. Jadi saya itu adalah pelaku dari memakan nasi tersebut. Kata verba aktif ini ditandai dengan afiks me dan kan, me dan i, dan ber. Yang selanjutnya yaitu verba pasif. Verba pasif itu adalah bila persona yang terkandung dalam bentuk kata kerja itu menjadi patins, yaitu yang menderita hasil tindakan itu. Sedangkan verba pasif ini ditandai dengan afiks di. Yang selanjutnya yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi itu banyak menggunakan kelas kata adjektif yang kata tersebut menerangkan kata, benda, dan dapat melekat pada kata sangat, sekali, paling, dan lebih. Oke, yang selanjutnya mengkonstruksi teks eksposisi. Jadi sebelum kita melakukan penyusunan teks eksposisi, kita harus mengetahui rangkaian-rangkaian dalam menyusun teks eksposisi. Yang pertama, dalam menyusun teks eksposisi kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Dalam menentukan topik kita harus menarik topik yang menarik dan bermakna. Artinya topik yang akan kita pilih harus menarik untuk dibaca dan bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materi harus dikuasai, mudah dicarikan datanya, dan mudah dikembangkan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita harus menyusun kerangka teks. Jadi setelah kita menemukan topik yang akan kita bahas, lalu kita harus menyusun kerangka teks eksposisi agar kita bisa mudah dalam menulis teks eksposisi tersebut. Dalam menyusun teks eksposisi kita harus memperhatikan struktur teks yang akan kita buat, seperti pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Lalu yang ketiga, mengembangkan kerangka. Jadi setelah kita menyusun kerangka teks eksposisi, kita harus mengembangkan kerangka tersebut agar menjadi sebuah tulisan yang sempurna. Jadi dalam mengembangkan kerangka tersebut kita harus melakukan langkah-langkah, yaitu memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir, setelah kita mengembangkan kerangka, kita harus merevisi teks eksposisi agar tulisan yang kita buat tersebut bisa menjadi tulisan yang sempurna. Karena ketika kita merevisi teks eksposisi, kita tahu jika tulisan kita mungkin masih ada kesalahan seperti struktur kalimatnya, ejaan, dan tanda baca tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.